Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang kami hormati Bu Mastahuta Soid selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila dan teman-teman sekalian. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan saya Quratul Ain dan teman saya Dita Dwi Pratiwi, perwakilan dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan terkait analisis kasus korupsi di instansi pemerintah. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu pertama ada Husnul Feradriansyah, Rahayu Dwi Supriyatin, Alwigiam Pambudi, Alia Meidi Saputri, Aziza Caturrohma, Bintang Dwi Pradipta Firmansyah, Dea Okta Ramadhani, Dita Dwi Pratiwi, Fauzia Hoirunisa, Fevi Anifa Hoirunisa, Kristina Ningsi, dan Quratul Ain. Adapun materi yang akan kami sampaikan pada presentasi kali ini yaitu pertama terkait pencegahan korupsi, kedua hukuman bagi koruptor, dan yang ketiga analisis kasus korupsi di instansi pemerintah. Langsung saja kita masuk pada materi pertama yaitu terkait pencegahan korupsi. Ada beberapa cara untuk pencegahan korupsi yaitu pertama meningkatkan integritas bagi pemerintah negara dan juga pemimpin lembaga. Karena sebagai sosok yang dipercaya mewakili masyarakat, seorang pemimpin sudah seharusnya memiliki integritas yang tinggi. Kedua, sistem hukum di Indonesia perlu untuk diperbaiki serta dibangun menjadi lebih baik lagi. Ketiga, diperlukannya pengembangan dan memperkuat lembaga KPK yang terintegrasi dengan pusat, sehingga instansi pemerintah tersebar di berbagai daerah dapat dengan mudah dideteksi. Keempat, pemantapan serta pencepatan reformasi birokrasi. Dan yang terakhir yaitu transparansi menjadi hal yang paling sering disebutkan dalam melakukan pemberantasan serta pencegahan korupsi. Hal ini mengharuskan KPK untuk mengawasi secara rutin dan teliti setiap lembaga negara dan juga instansi pemerintah. Kemudian yang kedua, hukuman bagi koruptor. Simulasi hukuman berdasarkan Perma 1/2020 itu pertama ada penjara seumur hidup atau penjara 16 tahun hingga 20 tahun. Berarti terdakwa korupsi sebesar 10 miliar lebih, kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi. Yang kedua penjara 13 tahun hingga 16 tahun penjara. Terdakwa korupsi sebesar 10 miliar lebih, kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa juga sedang. Yang ketiga yaitu penjara 10 tahun sampai 13 tahun penjara, terdakwa korupsi sebesar 20 miliar sampai 100 miliar, kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan. Kemudian yang keempat penjara 13 tahun hingga 16 tahun, terdakwa korupsi sebesar 25 miliar sampai 100, kesalahan tinggi, dampak tinggi, dan keuntungan terdakwa tinggi. Kemudian yang kelima penjara 10 tahun sampai 13 tahun, terdakwa korupsi denda sebesar 25 miliar sampai 100 miliar, kesalahan sedang, dampak sedang, dan keuntungan terdakwa juga sedang. Dan yang keenam penjara 8 sampai 10 tahun penjara, terdakwa korupsi denda sebesar 25 miliar hingga 100 miliar, kesalahan ringan, dampak ringan, dan keuntungan terdakwa ringan. Kemudian, analisis kasus korupsi di instansi pemerintahan. Teori fraud triangle yang dikembangkan oleh Tracy 1953 dalam Tuasikal 2017. Teori ini menyatakan bahwa korupsi atau fraud terjadi oleh 3 faktor yaitu pressure, opportunity, dan rationalization. Pressure ini terjadi karena disebabkan oleh tekanan yang dilakukan oleh pihak internal atau eksternal yang mempengaruhi seseorang melakukan korupsi. Kemudian opportunity merupakan hal yang paling memungkinkan untuk dikurangi dengan penerapan prosedur, kontrol, dan usaha deteksi dini. Rationalization merupakan bentuk pembenaran dari perilaku korupsi akan selalu berusaha untuk mengakui perbuatannya dengan berupaya untuk mencari-cari alasan. Kemudian, dapat dikatakan bahwa jika terdapat lingkungan organisasi yang buruk,
tentunya dapat mempengaruhi pegawai dalam melakukan tindakan korupsi, tetapi akan terjadi sebaliknya apabila semakin baik lingkungan organisasi dalam suatu pemerintahan tersebut, maka akan semakin rendahnya terjadinya korupsi di pemerintah. Kemudian, ada beberapa hal yang dapat menimbulkan terjadinya korupsi, yaitu gaya kepemimpinan dapat mempengaruhi korupsi atau fraud secara negatif di pemerintahan. 2. Keefektifan sistem pengendalian internal diri seseorang dapat mempengaruhi korupsi atau fraud secara negatif di pemerintahan. 3. Komitmen dari organisasi dapat mempengaruhi korupsi atau fraud secara negatif di pemerintahan. 4. Kesesuaian atau ketetapan gaji dapat mempengaruhi korupsi atau fraud secara negatif di pemerintahan. 5. Budaya etis organisasi dapat mempengaruhi korupsi atau fraud secara negatif di pemerintahan. 6. Persepsi dalam penegakan hukum merapat mempengaruhi korupsi atau fraud secara negatif di pemerintahan. Lanjut, kesimpulan. Pemerintah sebagai pemegang kepercayaan dari masyarakat dan mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tugasnya dan dapat dilaksanakan dengan dukungan dari semua pihak termasuk para pegawainya. Namun, faktanya masih banyak ditemukan para pejabat yang terjerat korupsi di lingkungan instansi pemerintahan pusat maupun daerah. Dapat dikatakan bahwa jika terdapat lingkungan organisasi yang buruk, tentunya dapat mempengaruhi pegawainya dalam melakukan tindakan korupsi. Tetapi akan terjadinya jika sebaliknya apabila semakin baik lingkungan pemerintahan dalam suatu pemerintahan, maka akan semakin rendahnya terjadinya korupsi di pemerintahan. Kemudian ada daftar pustaka. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.